Jokowi itu seperti Petruk yang punggawa-punggawanya kurang ajar, ngangkat tumitnya ke Jokowi. Ya makanya kita harus doakan, dan ya saya bukan tim kampanye Jokowi, saya nggak urusan ya. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana Pancasila itu bisa ditegakkan. Sebab Pancasila itu adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Masalahnya pendeta-pendetanya juga geblek sih. Pendeta-pendetanya juga nggak mau ikut ini negarakan Pancasila, takut diintimidasi. Nah, semua itu awalnya dari gereja juga. Kan Islam itu akan datang sebagai kutukan saat gereja tidak melakukan tugasnya dengan benar, yaitu marturia dan diakonia. Oke, Pak Hendro Veleso, silakan. Ya, halo. Ya, Suaranya gimana, Pak? merdu, Pak. Seperti Terima tujuan kasih. kita. Kalau merdu itu seharusnya jadi pelari ya kan, atau Iya, jadi tukang iya, makan gitu. Tadi iya. malang-malang Kalau Pak buana ya Paul, Pak Hendro. Jadi ngiler sama nasi campur. ih, Nyanyi biasanya Pak paling Hendro. kalau habis ada liburan mau kemana lagi, tadi ada temen ya kan tanpa ragi ya, kita ngobrol berdua aja, modelnya tanpa ragi itu kan kayak dokter dan pasien. Kita nggak bisa saling bertegur sapa. Saya bilang sekarang jadi dokter tanpa ragi. Jadi pasiennya satu-satu dipanggil. Oke Pak Paul, kembali lagi ke sini Pak. Kemarin Pak Paul bilang memprihatinkan, sekarang terlihat memang memprihatinkan ternyata Pak. Ya kan, ini jadi memanas ini. Ini gara-gara sepele jadi memanas, kedua belah pihak tidak bisa merayakan Lebaran, dan yang satu tidak bisa merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Karena Tel Aviv kan juga tegang Pak. Tel Aviv tegang karena diberondong sama si Hamas ini ratusan Pak. Tapi yang namanya dia punya sistem pertahanan, si Israel ini kan yang saya bilang wah luar biasa canggihnya. Si Iron Dome ini tetap bisa sih, mungkin 98% saya rasa. 95-98% terhalang. Tapi ada yang meleset-meleset, ada yang masuk ya, kena ya, sehingga sampai di kota kan. Saya melihat apalagi dengan tewasnya, saya baca itu tewasnya Komandan Hamas loh Pak. Yang kemarin itu kan ada satu gedung yang lantai 9 yang dihajar sama Israel. Itu kan seperti kayak kantor kan saya baca. Kalau yang ini lebih parah lagi, ini 2 gedung, ini tempat si senior-senior dari Hamas ini Pak, Mujahidin Hamas ini. Dan komandannya ini si Basem Isa ini mati Pak. Basem Isa dan beberapa komandan atau senior daripada Hamas ini mati, kena peluru. Makanya saya kemarin kan bilang, memang Israel masih berperang dengan hati ya. Tapi kalau sudah marah saya tidak tahu, karena sekarang ini, kemarin kan serangan udara, ditangkis, dibalas serangan udara, dihajar tempat-tempat Hamas. Ini sekarang ini bahaya, bahayanya sekarang sudah mulai ke jalur Gaza nih Pak. Kalau kemarin kan udara ya, kita lihat udara kan. Ini sekarang jalur Gaza mau jadi pertempuran kayak dulu lagi nih. Jadi mereka pasukan darat ini kayaknya saya lihat ini si Israel ini kan luar biasa pasukan. Ini sudah mulai merambah ke ini, sudah mulai standby di jalur Gazanya ini. Nah, jalur Gaza ini sepanjang ini kan penduduk asli banyak nih, penduduk rumah-rumah kecil-kecil itu. Nah, ini yang bahaya ini, kalau ini sudah kayak nggak tahu lagi nih. Apakah masih berpakai dengan hati? Apa masih pakai hati kalau dia pakai tameng dengan ibu dan anak-anak itu, perempuan dan anak-anak itu? Semakin banyak korban ini, puluhan dari pihak si Israel, juga sudah mulai puluhan dari pihak Hamas, banyak lagi. Ada yang mereka yang kemarin saya bilang itu tidak sempat menyelamatkan diri, warga Palestina itu dia kena pecahan peluru kan. Mereka kan biasanya dikasih peringatan dulu, mikir warga sipil nih, saya mau mengajar sasaran nih. Mereka kalau nggak sempat kena. Sebaliknya yang di Israel, aduh, ini yang di Lot itu ya, kota Lot ya. Ini Tel Aviv kan memang dijaga kalau Tel Aviv, karena memang bandaranya kan dijaga terus kan, dia masih operasi kan. Kota Lot itu yang banyak Arabnya itu yang seperti Jakarta. Saya bayangin seperti Jakarta tuh. Pasti tidak sebesar Jakarta ya. Tapi itu mobil udah puluhan, ratusan katanya. Dibakar, dihancurin. Terus orang-orang Arab ini sudah mulai menyerang karena kan sudah diteriak di Palestina supaya mereka memberontak. Mereka kan warga negara
warga negara Israel, tapi disuruh memberontak dan disambut lagi. Orang gila nih, Arab yang di dalam lot ini, orang gila ini. Jadi mereka ini disambut sudah. Ini kayaknya kalau pertempuran ya terjadilah, orang Arabnya yang di Israel bisa dibasmi. Kalau enggak mereka dilempar dari tembok situ suruh balik ke sana ke Palestina. Tapi berita di Indonesia ini tetap sama propaganda. Jadi semakin tidak percaya kita lihat BBC aja deh. Jadi beritanya tetap di framing untuk supaya disolimi ya kan, duit sudah mengalir. Kemarin yang saya bilang itu akhirnya kan mengalir juga kan, duit sudah mengalir ke sana. Tapi yang hebat adalah Amerika. Amerika dia berkata kan bahwa, aduh kemampuan saya terbatas untuk menghentikan perang ini loh. Amerika angkat tangan, Pak. Kalau dulu kan Amerika bantu Israel kan, dia bantu Israel soal persenjataan itu kan dia support dananya, dia bikin sendiri. Tapi ini jadi kemarin PBB segala macam itu laporan mereka tolak, jadi istilahnya aduh, karena ini kayaknya sudah mulai playing victim, mungkin memuakkan, mungkin Amerika lihat muak ini kelakuan mereka tidak berubah, playing victim terus, jadi kayaknya bisa didiamkan. Dan kalau lihat didiamkan, dihabisin ini bisa dihabisin nih, bisa dihabisin. Dan Indonesia aja yang saya bilang ini bahaya juga. Moga-moga jangan sampai tersambar. Dan efeknya dulu kan demo di mana-mana, Pak. Dulu waktu ada terjadi kayak begini juga, Palestina dengan Israel itu kan demonya kemana-mana. Tapi sekarang ini yang demo-demo udah hilang ya. Jadi maaf, untung juga, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Dulu yang demo kan mereka semua yang teriak-teriak HTI, FPI. Jadi mereka sekarang ini hanya sekedar hanya bisa mengeluh, mencari uang untuk mensupport Palestina. Dan di satu sisi Israel sudah jengkel, sudah ngamuk karena juga dia tidak mau diganggu. Memang sekarang ini masih aman, tapi dia tidak mau diganggu. Saya rasa itu Pak, sebelum kita bicara dengan masalah Papua juga memprihatinkan. Saya baca-baca, saya kalau nganggur itu kan gitu, kalau nggak ada kegiatan baca-baca, tapi sedih Pak. Wah ini kok begini, ini kok begini. Jadi Papua ini yang mengkhawatirkan. Papua kalau NTT sih sudah tinggal bangkit kembali ya, pemulihan. Terima kasih Pak. Biar lanjut yang rekan-rekan Pak. Saya baru baca juga, sedih juga ini baru baca ini. Terima kasih. Masih terus doakan terus karena memang kalau Papua ini memang saya masih sangat hati-hati sekali nih bicara lagi Papua. Terakhir kita dapat solusi dari Pak Pendeta Daniel Alexander itu lumayan ya. Jadi itu cukup memberikan kesejukan kita, harapan Papua. Cuman ini tiba-tiba kirim pasukan setan ini, ya ini. Kalau menurut saya sih ini agenda dari khilafah juga ya. Sebab Papua itu sebenarnya asal dimakmurkan saya jamin nggak akan minta merdeka. Itu orang-orangnya dididik ya, sekolah-sekolah dibenerin. Saya yakin. Pak, KKB itu kan banyak Pak. KKB itu kan komandannya banyak, tidak satu saja. Nah ini banyak yang kemarin dijadikan target oleh pemerintah itu satu Pak, yang dijadikan target itu satu yang di puncak itu. Nah yang lainnya itu kasihan Pak, mereka separatis ini udah ketakutan menyerahkan diri Pak. Ya, mereka menyerahkan diri. Nggak niat mau perang Pak, mereka itu hanya karena terpaksa Pak. Ada karena mereka juga miskin sekali, ya udah sama-sama mati sekalian aja deh. Jadi sedihnya itu yang mereka itu mungkin ya namanya terus dicap separatis karena dia cari makan atau perampok lah ya kan, orang perampok, tukang copet, penjambret, ya kan? Lapar. Iya karena lapar. Dia tidak karena merdeka atau apa, dia tidak jadi urusan. Iya, saya kok kasihan ya. Iya. Nah, mereka itu belum tentu ngerti konsep diri, negara, Pak. Mereka belum tentu ya dua lah komandan-komandannya pasti ngerti. Cuman kalau yang pengikut-pengikutnya kok saya nggak yakin mereka ngerti konsep negara, konsep demokrasi, konsep Pancasila, belum tentu ngerti, Pak. Mereka hanya dia menyerahkan diri, Pak. Kecil yang Pak dikejar ini. Suaranya kecil saya, sebentar. Iya, Pak. Iya. Bagus kayaknya enggak deh. Yang lain bagus toh? Enggak deh. Tadi ada pantulan suara gemang enggak ya? Bagus. Bagus. Macam bidadara, macam bidadara. Bagus. Suaranya bagus, Pak. Bagus. Kejar sama pasukan setan ini, Pak. Itu pasukan setan juga tidak gegabah. Pasukan setan tidak gegabah, dia hanya show force. Show force itu untuk supaya yang
yang lainnya yang bukan target itu menyerahkan diri dulu, Pak. Itu menyerahkan diri. Nanti kalau yang si target ini masih action dengan membakar-bakar atau membunuh, ada air ya, ada suara air ya. Ada suara desakan apa ya? Lisbeth. Sudah. Ya Pak, rekan-rekan lain Pak, mungkin nanti Oke, kita lanjut, tambah-tambah lanjut aja, dulu saya deh, masih lanjut baca-baca dulu. ini. Terima kasih. Cece, Terima kasih. silakan. Jibril. Mana nih Cece nih? Mikrofonnya mati Cece. Shalom. Shalom. Nabila kau. Ketawa aja. Aduh, ini kayaknya makin seru aja nih ya. Perang antara Palestina dan Israel. Ini tadi saya baru dapat berita Pak Paul bahwa Erdogan ngajak si Rusia untuk join. Tahu itu. Wah, ini Kemarin itu. Bajingan ini emang si Erdogan ini. Sama dia memprovokasi umat Islam yang ada di Eropa soal Islamofobia. Ayo bangkit gitu katanya lah. Bajingan ini. Nah ini pertanyaan saya satu Pak Paul. Gog dan Magog itu siapa sih? Apakah Rusia termasuk di dalam Gog dan Magog itu apa bukan ya? Gog Magog itu saya belum tahu, tetapi hampir semua orang teolog-teolog itu berkata Gog Magog itu antara Rusia, ya kan, orang Rusia dengan dengan Amerika. Tetapi kalau saya kok nggak percaya ya. Saya nggak percaya. Nah, cuman memang kalau kita lihat Magog itu ya, Magog itu adalah orang-orang yang ada di daerah utara. Kalau bilang daerah utara, ya antara orang-orang ini, antara orang-orang Rusia atau orang-orang, ya kalau Cina sendiri kan nggak di utara juga ya. Apa itu kelompok Magog. Tapi kalau perang akhir zaman nanti, peperangan terakhir itu sebenarnya kalau kita melihat Gog Magog itu nanti baru setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti di dalam